yang membuat kita ada saat ini. Karena salibnya kita menang. Dan hanya Dia yang berkuasa untuk sanggup melakukan setiap mujizat bagi kita. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup Bapa. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup segalanya.
selamat pagi. Shalom. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Haleluya, saya ucapkan selamat bergabung, beribadah di GPP Muara TW. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru pertama kali datang. Saya undang untuk bangkit berdiri dan samping kanan kiri memberikan salam untuk yang pertama kali datang. Mari selamat bergabung bersama kita di GPP Muara TW. Haleluya. Saya undang kembali untuk tetap bergabung bersama kami di GPP Muara TW. Dan saya percaya semua kita pasti diberkati, amin. Semua kita yang hadir pasti diberkati. Jangan lewatkan berkat itu. Mari siapkan hati kita, siapkan seluruh tubuh jiwa kita untuk kita menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan pagi ini kita percaya Tuhan akan berbicara dengan luar biasa di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, amin. Dan kita yang datang dengan sakit penyakit, saya percaya kita pulang dengan kesembuhan. Kita yang datang dengan keadaan kekurangan, kita pulang dengan kelimpahan. Bahkan kita yang datang dengan persoalan, kita pulang dengan jalan keluar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari terus pandang Tuhan pagi ini, pandang Tuhan dalam hidup kita, supaya saat Tuhan datang kembali yang kedua, kita bisa mencapai garis finish dengan maksimal, amin. Terus pandang Tuhan, jangan pandang sekeliling kita, jangan pandang masalah kita, jangan pandang apa yang di depan kita, tapi terus pandang Tuhan, amin. Saya percaya kalau saat kita memandang Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang itu. Haleluya, kita mau siapkan hati kita siapkan tubuh kita, siapkan pikiran kita, yang terbaik kita berikan bagi Tuhan pagi ini. Kita bersyukur, saya akan berdoa untuk kita semua supaya kita punya kekuatan yang baru dan kita diberkati dan siap diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari Tuhan, periksa hati kami masing-masing, jagai hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti yang terbaik yang Engkau sediakan atas kami, dan kami memberikan yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, ini hidup kami mau terus pertaruhkan dalam di bawah kaki salib-Mu dan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Mari Engkau beracara dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat kami. Kami bersyukur dan kami mau sambut kemuliaan-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Hallelujah.
selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. semua musuh Semua gemetar. musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan Tuhan. Bila kau di sisiku, Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Yesus Tuhan, Kau yang kan selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. sekali lagi teriakan yang lebih kencang lagi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya mau menyaksikan dalam 2 minggu ini sebenarnya saya dalam keadaan kurang sehat. Dan puji Tuhan, walaupun kurang sehat, pekerjaan harus tetap dijalani. Dinas malam, dinas sore, kurang tidur, cuma tidur 1 jam per hari, bahkan 1 jam 2 jam per hari. Ya namanya tugas untuk merawat orang sakit, mau nggak mau tetap dijalani. Hasil pemeriksaan leukosit saya meningkat 15.000 karena saya setiap malam menggigil. Ini kenapa? Ini memang kencing sakit, mungkin dari situ. Karena kurang istirahat, setelah dari Medan dilanjut lagi pekerjaan yang di sini yang banyak, itu yang membuat bisa infeksi. Kemudian kok ginjal saya kok sakit ya, kok jalan sakit pinggang. Ternyata dari pemeriksaan itu terbukti juga mengalami ada pembengkakan ginjal sebelah kiri, masih tingkat pertama. Tapi saya tidak buru-buru menengking, oh dalam nama Yesus ini harus sembuh. Tidak, saya selalu orangnya optimis, Tuhan itu luar biasa. Bahkan saya menikmati penyakit saya, menjalani hari demi hari. Bahkan kebetulan dokter spesialis kita lagi seminar,
Jadi saya harus menggantikannya. Pekerjaan dokter spesialis ini amat banyak. Spesialis di bagian penyakit dalam, saya harus menggantikannya. Makin saya tidak tidur lagi. Tapi saya juga tidak buru-buru, Tuhan ini begini-begini, tidak. Saya mau menikmati penyakit ini bersama dengan Tuhan. Saya menjalaninya berhari-hari bersama dengan Tuhan, walaupun sangat-sangat lelah. Terjadi gangguan hati, peningkatan gangguan hati yang meningkat karena lelah itu ya. Ya puji Tuhan, sampai saat ini sekarang saya masih dalam keadaan sakit sebenarnya. Tapi saya tetap menikmati. Puji Tuhan, saya bisa dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari, itu karena Tuhan. Dan di kesaksian ini juga, dalam sakit ini, saya malah bisa melayani Bu Yorna Lince ya. Melayani Bu Yorna Lince, yang dia menyuruh saya untuk melepaskan perbannya yang lengket. Jadi saya bilang ke rumah sakit aja. Saya nggak mau bilang saya juga sakit gitu. Ke rumah sakit aja. Tapi Bu, saya harus ketemu Ibu. Oh iya, oke, datang. Saya panggil dokter spesialis bedah, tolong ini dibantu, saya bilang. Sebelum dia datang saya udah nengking dulu ini di rumah ini. Tuhan, jangan ada pendarahan. Karena dia bilang, Bu, karena ini setiap dibuka nanti perbannya pasti berdarah. Ya itu kan perkataan Ibu, jangan perkataan negatif. Perkatakanlah perkataan yang baik, yang beriman. Dia bilang, oh iya Bu, kita ketemuan kita setelah dokter bedah habis operasi, akhirnya ketemu. Si ibu udah gini, si bapak itu ya suaminya udah bilang, dok pelan-pelan nanti. Ya sudah lah, itu tenang aja. Tuhan udah ini, karena saya udah doa kok, tenang aja. Pas waktu dibuka dokter bedah, dok pelan-pelan. Bu, kan saya udah bilang kita udah doa, cukup udah, nggak usah khawatir lagi. Pas dibuka ternyata satu tetes darah pun gak ada gitu ya. Puji Tuhan. Dia bilang, oh benar Bu Ade. Yang benar itu Tuhan Yesus, bukan saya bilang. Jadi ya puji Tuhan, dari situ dalam kesakitan pun saya bisa melayani. Jadi saya bilang, sambil mengelus-ngelus pinggang, saya bilang, aduh sebenarnya saya gak kuat berdiri nemani Bu Lince ya. Tapi saya temani terus, karena dia bilang, dok temani saya terus. Iya saya temani. Akhirnya ya puji Tuhan tidak ada yang darah keluar, akhirnya dibersihkan lewat kami ketemu begitu dia. Jadi gimana nih kontrolnya? Kata dokter bedah ya harus ke poli bedah, yang selama ini dia alergi dengan rumah sakit ya kan, kita tahu sendiri gimana Bu Lince. Akhirnya oh jadi saya harus ke rumah sakit, ke poli, ya harus ke poli. Nah ini sudah seminggu lebih ya, dia kontrolnya udah di poli ya, puji Tuhan dia mau. Dan kesaksian ini juga saya bertemu dengan pasien yang kita kenal mungkin ya. Saya baru kenal juga Pak Sartono Purba ya Pak. Nah, saya dokternya. Jadi ya dia udah putus asa waktu itu ya. Saya juga lagi sakit. Ibu dokter Adi ya? Iya Pak, kenapa Pak? Aduh dok, dia begini mengeluh-mengeluh. Loh Bapak seorang pendeta, Bapak lebih kuat. Harus ini, saya bilang, dia udah putus asa karena kesakitannya luar biasa ya. Setelah pemeriksaan saya bilang ya udah tenang aja, kita doa. Jadi waktu saya melayani itu kan pendamping saya perawat-perawat yang berjilbab ya. Saya nggak peduli, saya berdoa sama Pak Pendeta. Saya berdoa, ya puji Tuhan dia tenang. Sudah Pak, tenang aja, nikmati aja penyakit Bapak. Kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan tuh luar biasa. Udah Pak, jangan putus asa. Iya Bu, ada perubahan sedikit mukanya ya. Tadinya dia, Bu saya meninggal gak apa-apa. Ya kalau memang Tuhan izinkan meninggal ya sudah meninggal, saya bilang. Karena kan meninggal dalam Tuhan kan, kalau kita dekat dengan Tuhan itu keuntungan. Nah kalau kita tidak dekat sama Tuhan itu kerugian besar gitu. Jadi saya bilang ya udah Pak, kalau memang Tuhan izinkan ya Bapak berhenti sampai saat ini ya berhenti. Yang penting kan Bapak sudah berbuat untuk jemaat, saya bilang. Ya setelah itu saya suruh pemeriksaan selanjutnya, ternyata ditemukan dia tadinya radang paru ya. Karena saya lihat loh ini kayaknya masalah perut ini, ronsen. Setelah itu ronsen ternyata dia ada ileus.
makanya dia sesak gitu, ada ini di penyumbatan di iliusnya. Ya langsung saya rujuk ke dokter bedah. Ya puji Tuhan, kalau ada apa-apa bilang ya, saya bilang sama perawat kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Ternyata sampai itu kemarin ya, sampai saat ini tidak ada dibilang. Berarti puji Tuhan tidak ada apa-apa. Haleluya. Jadi saya mau membagikan kesaksian ini. Kadang-kadang kita kalau sakit pengen cepat-cepat nengking sembuh. Kalau menurut saya sakit atau sehat, ya kita nikmatilah bersama dengan Tuhan. Karena penyakit itu pun bukan suatu kita itu berdosa, bukan suatu halangan buat kita. Buktinya saya harusnya dirawat, ini harus dirawat, tapi saya bisa kok dalam sakit pun saya bisa melayani. Haleluya, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Tuhan. Kami orang berkemenangan. Kami adalah orang-orang yang dimampukan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dibawa Tuhan untuk menyelesaikan setiap pertandingan iman kami, sehingga kami boleh sampai kepada garis akhir, di mana kami menyelesaikan semua pertandingan dan kami memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan yang kekal dari Tuhan. Kami tahu iblis mencoba mencegal kami di tengah jalan. Iblis ingin menghalang-halangi kami di tengah jalan agar kami tidak sampai kepada garis akhir, agar kami tidak sampai kepada garis titik penentuan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami percaya orang-orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya, tidak akan pernah bisa dicegal, tidak akan pernah bisa dihalang-halangi. Dia akan mampu sampai garis akhir. Dia menyelesaikan semuanya, di mana semuanya dia bawa kepada Tuhan, semuanya dia persembahkan kepada Tuhan, sehingga iblis tidak punya celah untuk mencegal dan menghalangi setiap kami, karena kebenaran itu tinggal di dalam hidup kami. Biar firman-Mu hari ini membuat kami mengerti, membuat kami menyadari bahwa Tuhan ingin kami menyelesaikan pertandingan iman kami. Berbicara Engkau buat kami sekalian, urapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dan jadi berkat atas kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, mari urapi hamba-Mu, mari tolong hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu bukan hikmat manusia, bukan perkataan manusia, melainkan semuanya itu adalah dari Tuhan. Biarlah lewat penyampaian firman hari ini, semua kami dikuatkan, semua kami diteguhkan di dalam iman pengharapan kami kepada Kristus Yesus. Dan kami percaya setiap orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh adalah mereka yang sampai pada garis akhir. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh adalah orang-orang yang sampai pada titik penentuan Tuhan, yaitu kami sekalian di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Engkau bagi kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kurang kencang saudara. Shalom. Haleluya. Nah, gini saudara, saya percaya ketika kita semangat, ketika kita antusias, ketika kita respon terhadap kebenaran, saya percaya kebenaran itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Kristus. Amin. Selamat datang buat ibu kami yang dari Banjarmasin. Selamat datang buat yang pertama sekali ada di tengah-tengah ibadah kita hari ini.
Saya berdoa saudara boleh mengalami, saudara boleh dapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, sehingga ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau mengalami perubahan yang besar, engkau mengalami berkat, amin. Engkau mengalami mujizat dalam hidupmu. Pagi ini saya bicara tentang satu topik, yaitu run to victory, berlari untuk berkemenangan. Saudara, ada sebuah cerita pada tahun 1986, namanya Bob Willen, adalah seorang atletis pelari maraton 42 km. Saudara, saya mau katakan yang menarik daripada sosok pribadi William ini adalah dia adalah seorang yang memiliki kekurangan di bagian tubuhnya atau disebut orang lumpuh. Dia mengikuti perlombaan ini dengan satu tujuan, bahwa dia berkata, saya ingin menguji diri saya dalam keadaan seperti ini. Apakah saya mampu mengikuti sebuah perlombaan yang seharusnya orang yang lengkap saja organ tubuhnya, orang yang sempurna saja tubuhnya belum tentu bisa, belum tentu mampu menyelesaikan sampai akhir. Tetapi Bob Willen ini berkomitmen, dia berkata saya mau ikut. Papa mamanya berkata jangan nak, nanti akan terjadi sesuatu dalam hidupmu. Saya enggak mau nanti kamu kena apa-apa dalam pertandingan ini. Tetapi Bob Willen berkata, biarkan saya berlomba, biarkan. Saya mau menguji diri saya. Berkali-kali dia berkata saya mau menguji diri saya, apakah saya mampu. Saudara, seperti layaknya pelari maraton, saudara, awal-awalnya itu semangat, betul nggak saudara? Lari, saudara. Bob Willen ini, meski dia semangat, tetap urutannya urutan paling belakang. Karena apa saudara? Karena dia pakai kursi roda. Orang lari, dia pakai kursi roda, saudara. Ketika berlari saudara, kilometer yang pertama saja, mau mencapai kilometer yang kedua, dia sudah ngos-ngosan. Dia sudah merasakan perih yang begitu sangat di bagian tangannya dan juga di bagian badannya yang begitu capek karena dia mengayun, ya tangannya sambil mutar roda sambil badannya maju ke depan. Jadi semua tubuhnya ini bergerak, saudara. Di sini diceritakan pada kilometer yang ke-10, saudara, dia sudah mengalami cedera, saudara, di bagian tangannya. Tangannya sudah melepuh, semua melepuh. Dia berhenti sebentar, lalu dia lilit dengan perban, lalu dia lanjut lagi. Singkat cerita saudara, tiba sudah hampir 100 meter saudara. Bayangin saudara, ini sudah beberapa hari. Kalau di sini dicatat kurang lebih 4 hari sampai 5 hari saudara. Dia melewati itu. Tiba kurang 100 meter saudara. Tiba-tiba nggak tahu entah kenapa Bob Willen merasa tubuhnya nggak mampu lagi mendorong atau memutar roda kursi rodanya. Dia menangis. Saya tidak mau gagal, sudah sedikit lagi gitu loh. Tinggal sedikit lagi, saya nggak mau gagal. Tetapi saudara, ketika dia paksa, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan saudara. Dicatat di sini saudara, dia sempat mengalami pingsan kurang lebih 15 menit. Petugas kesehatan sudah sempat gugup. Kenapa saudara? Ketika dilihat tubuhnya Bob Willen ini saudara, tangannya itu sudah benar-benar melepuh saudara. Dan detak jantungnya menurut dokter itu sudah nggak normal lagi. Nafasnya sudah nggak normal lagi. Sehingga medis katakan Bob Willen dengan sangat sedih kami berkata, kamu tidak boleh melanjutkan ini.
Ketika Bob William dengar itu dalam kesadaran dia setelah pingsan, Bob William berkata, "No, saya sudah sampai pada titik ini. Saya sudah menyelesaikan beberapa kilometer dan tinggal 100 meter. Saya mau berhenti." Tidak, saya nggak mau berhenti. Meski tangan saya ini hilang, katanya, seperti kaki saya, untuk saya menyelesaikan pertandingan, saya siap. Medis katakan tidak boleh, kami punya peraturan, kami punya SOP-nya. Karena jikalau kami mengizinkan kamu sampai dengan kondisi seperti ini ke garis finish, di garis finish para juri dan para orang-orang yang ada di sana akan menuntut kami penyelenggara. Enggak, nanti saya sampaikan. Saya enggak akan tuntut kalian. Yang penting saya mau menyelesaikan. Izinkan saya menyelesaikan ini. Saudara yang terkasih, dengan begitu sakit yang dia alami, saudara, dia terus putar rodanya ini, saudara. Dia putar rodanya. Saudara tahu, kira-kira beberapa meter lagi masuk garis finish, semua orang menangis, saudara. Ini sudah pada istirahat semua, saudara. Ini sudah pada ganti baju semua atletik. Para pelari-pelarinya sudah bersih semua. Tapi mereka mendengar Bob William ini berjuang. Mereka menanti-nantikannya, saudara. Mereka berdiri di garis finish. Ketika dari jauh mereka lihat Bob William, semua orang menangis, saudara. Ternyata, saudara, dari sekian banyaknya orang yang mengikuti lari ini, saudara, cukup banyak yang tidak sanggup menyerah, sehingga di tengah jalan mereka mengikuti mobil panitia untuk pulang. Sangat banyak orang-orang yang gagal dalam pertandingan ini. Itu sebabnya, saudara, orang tidak menyangka Bob William ini seorang yang cacat mampu ke garis finish 42 km. Saudara tahu, ketika dia sampai garis finish, dia keluar dari kursi rodanya, saudara, dia merangkak. Lalu dia duduk, dia berkata, "Aku menyelesaikan dengan tuntas. Aku menyelesaikan dengan tuntas." Lalu wartawan bertanya, "Bob William, kenapa kamu kok memiliki komitmen yang seperti ini? Kenapa kamu sangat antusias sekali bisa sampai di garis finish?" Dia berkata, "Aku tidak melihat juaranya, tetapi aku melihat ketika aku memulai, aku tidak mau berhenti. Ketika aku memulai itu tandanya aku harus sampai kepada tujuan. Ketika aku memulai itu artinya saya harus sampai garis finish, apapun ceritanya." Dan yang kedua dia katakan, "Saudara tahu kenapa saya mampu? Anda tahu kenapa saya mampu?" Dia berkata begini, saudara. Saya akan bacakan buat kita. "Kekuatan yang aku terima sesungguhnya bukan dari manusia. Saya sendiri," dikatakan di sini, "saya sendiri tidak mampu sebenarnya pada kilometer yang ke-8, ke-9, apalagi mencapai kilometer yang ke-10. Banyak orang-orang yang sudah dibawa dengan mobil. Tetapi ada satu pribadi yang bicara di dalam diriku," katanya. "Kamu sudah memulai, pastikan engkau menyelesaikan. Karena ketika engkau tidak menyelesaikan, maka engkau adalah pecundang. Setiap orang yang sudah berkomitmen ikut perlombaan ini adalah orang-orang yang siap bertempur, orang-orang yang siap berlomba. Sehingga tidak ada alasan untuk aku menyerah, tidak sanggup.
Ketika aku mengambil nomor urut, berarti aku sudah siap konsekuensinya. Pribadi yang ada dalam diriku adalah sebuah komitmen, konsisten. Aku sadar aku lemah, aku tidak berdaya, tetapi aku tahu aku sama manusia dengan teman-teman yang lain. Meskipun kondisiku, fisikku mengalami kekurangan. Yang terakhir dia katakan, pribadi inilah yang membuat aku menyelesaikannya. Karena aku tidak mau disebut sebagai pecundang. Cerita ini dicatat oleh sebuah media surat kabar dan menjadi sebuah cerita yang menginspirasi buat banyak orang, termasuk saya. Saudara, saya ingin berkata hari ini, ketika kita mengambil sebuah komitmen di dalam Tuhan untuk menjadi murid Kristus, untuk percaya kepada Kristus, engkau sedang mengambil nomor urut pertandinganmu. Ketika engkau mengambil nomor urut pertandinganmu, itu artinya kamu siap dalam segala hal. Ketika engkau masuk dalam perlombaan, yang Tuhan mau adalah engkau menyelesaikan, bukan berhenti di tengah jalan. Yang Tuhan mau adalah engkau jangan jadi pecundang. Pecundang itu apa arti saudara? Artinya saudara, engkau mengingkari setiap janjimu ketika kau mengambil nomor urut itu. Engkau membohongi dirimu dan membohongi Tuhan. Saya ingin katakan ini saudara. Ketika engkau mengambil nomor urut dalam pertandingan iman kita, Tuhan mau engkau menyelesaikan. Tuhan gak mau kamu gagal di tengah jalan. Saya berdoa hari ini lewat firman ini, kita akan renungkan bersama. Engkau menyadari ternyata kita harus berlomba, bertanding, dan tidak menyerah di tengah jalan. Amin. Sampai garis akhir. Di akhir dari firman, saya akan putarkan sebuah film. Nah, saudara akan lihat bagaimana seseorang yang berjuang untuk sampai garis akhir. Banyak hal yang dia korbankan. Banyak hal yang dia harus dia harus keluarkan, harga yang harus dia bayar untuk sampai ke garis akhir. Tetapi saudara, orang-orang yang menyelesaikan garis akhir, firman Tuhan katakan apa? Dia akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Run to victory, berlari untuk berkemenangan. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Filipi pasal yang ketiga, bisa dibuka slide-nya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kita akan baca 2, 3 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Paulus berkata begini saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari, perhatikan saudara, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi
dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam pertandingan saya akan mengutip ada 2 jenis lomba lari, saudara. Yang pertama, saudara, namanya lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini disebut namanya sprint. Pelarinya disebut namanya sprinter. Saudara, saya hanya mengutip beberapa filosofi dan beberapa pandangan orang terhadap orang-orang yang berlari sprinter ini, jarak pendek. Yang pertama, saudara, orang-orang yang pelari jarak pendek ini sebelum mulai lomba mukanya itu beringas, saudara. Biasanya kalau 100 meter mukanya serem. Dia semangat sekali, pingin menyelesaikan pertandingan. Yang kedua, saudara, semangatnya luar biasa, habis-habisan. Ada ambisi yang begitu meluap-luap, saudara. Ini kalau lari jarak pendek. Lalu selanjutnya apa, saudara? Ambisi untuk segera berlomba. Kelihatan sekali dalam wajahnya, raut wajahnya, saudara. Dia bagaimana ingin menjadi pemenang gitu. Jadi wajahnya itu semangat sekali, saudara. Ini kalau orang-orang yang lari jarak pendek. Lalu, saudara, ada komitmen, dia berkata, aku harus kalahkan lawan. Gak bisa slide-nya? Ditampil, digeser ke sini aja, digeser. Gak bisa, gak mau keluar. Oke. Nah, yang selanjutnya, saudara, setelah dia kata aku harus kalahkan lawan, yang selanjutnya dia berkata, aku harus jadi nomor 1. Gampang 100 meter. Yang lain ini belum berpengalaman, saya berpengalaman gitu, saudara. Nah, saudara, dari survei, saudara, saya berkata orang yang lari jarak 100 meter, jarak pendek, lari jarak pendek itu, saudara, kalau sudah menyelesaikan, saudara, tahu nggak, saudara, itu ngos-ngosan, saudara. Capeknya berlebihan. Waktu wartawan kalau wawancara, dia nggak sanggup lagi. Boro-boro wawancara, bisa-bisa sepatunya dilempar sama wartawan. Karena apa? Capek luar biasa, saudara. Nah, itu orang yang atletis lari jarak pendek. Nah, kita coba bandingkan, saudara. Lari jarak jauh, namanya itu maraton. Pelarinya disebut sebagai pelari maraton. Ini biasanya di atas 1 kilo, 2 kilo, dan sampai ada yang 42 kilo seperti Bob William tadi. Nah, saudara, beberapa survei membuktikan kalau pelari maraton yang jarak jauh ini, saudara, wajahnya begitu tenang, saudara. Kalem, saudara. Dia santai, dia persiapkan dirinya, ya kan? Dia mulai pemanasan pelan-pelan, mukanya nggak beringas, saudara, santai sekali. Lalu, saudara, dikatakan mereka tahu memang harus menang, tapi mereka tidak berambisi berlebihan. Artinya gini, saya harus berlari, saya memang harus mengejar kemenangan, tapi saya santai lah. Pokoknya saya harus bertahan dalam perlombaan ini. Selanjutnya, saudara, beberapa pengamat berkata bahwa orang-orang yang berlari maraton ini, atletisnya mereka sebelum peluit dibunyikan, mereka itu sudah siap dengan mental dan spirit yang kuat. Artinya apa, saudara? Mereka tidak mau lagi bermain-main. Mereka sudah siap di garis start. Dari pikiran, tubuh, semangat, dan semuanya itu sudah dipersiapkan, saudara. Lalu dikatakan lagi, saudara, mereka itu tidak mau dalam start awal itu mengeluarkan energinya yang berlebihan, saudara. Itu sebabnya kalau saudara lihat pelari maraton itu dia santai, saudara. Santai. Gak mau kayak yang pelari 100 meter, benar gak, saudara? Kalau pelari 1 lari, saudara, kenceng. Benar gak, saudara? Jadi kalau yang jarak jauh itu dia lambat, saudara. Tetapi, saudara, pandangan ketika sudah sampai pada lap yang terakhir, kilometer yang terakhir, saudara, pelari maraton akan mengeluarkan energinya sekuat-kuatnya. Dia kejar terus, lari, saudara, kencang sekali, saudara.
Ketika sampai di garis akhir, kalau yang pelari jarak pendek ngos-ngosan, dia ngos-ngosan juga saudara. Tapi sewajarnya. Kenapa saudara? Karena dia mengatur langkahnya, mengatur ritmenya, dia kuasai tubuhnya supaya bisa menyelesaikan dengan tuntas. Saudara, saya ingin berkata, 2 contoh lari ini, saudara, perlombaan lari ini, saya ingin kita belajar sama-sama. Posisi kita seperti apa saat ini? Apakah kita pelari yang 100 meter atau pelari maraton? Kedua-duanya bagus, saudara. Yang pertama cepat sampai, mau cepat jadi pemenang. Tapi yang satunya sudah, dia santai, dia atur ritme langkahnya, dia kuasai tubuhnya, dia kuasai nafasnya, supaya dia bisa selesaikan pertandingan. Saya ingin berkata saudara, kita lebih baik seperti pelari maraton. Gak buru-buru tapi sampai. Kita berlari saudara, kita berlari. Ambisi jadi pemenang boleh, tapi gak boleh berlebihan saudara. Ketika kita ingin memulai pertandingan, kita sudah berkata, aku siap, aku ready. Ketika dia memulai pertandingan saudara, dia memang berkata, aku harus menang. Tapi tujuanku bukan menjadi pemenang, tapi menyelesaikan. Itu sebabnya saudara, filosofi dari pertandingan lari jarak pendek dan jarak jauh ini saudara, berbeda jauh sekali. Sangat berbeda sekali. Kalau yang 100 meter cenderung orang-orangnya yang dipersiapkan orang-orang yang berambisius sekali. Yang suka yang cepat-cepat saudara. Kalau pelari maraton saudara, dicari orang-orang yang kalem saudara. Orang-orang yang dewasa pemikirannya, orang-orang yang dewasa secara spirit olahraganya. Orang-orang yang tidak berambisi untuk menjadi pemenang, tapi berambisi untuk tetap bertahan dan sampai garis akhir. Orang-orang Kristen yang mau menjadi pelari-pelari maraton dalam pertandingan imannya, saudara, dipastikan mereka akan sampai garis akhir. Karena apa saudara? Karena bisa menguasai tubuhnya, dia menguasai hidupnya. Dia ngerti bahwa tujuan saya harus menyelesaikan, bukan menjadi pemenang. Saudara, ada firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus bertanding, berlomba untuk sampai ke garis akhir. Paulus katakan di ayat 14, mari kita berlari-lari kepada tujuan dan memperoleh hadiah. Tetapi saya ingin mengajak kita fokus bukan kepada menjadi juara, tetapi menyelesaikan. Ini agak sedikit bertolak pandang dengan sebuah panitia yang melaksanakan sebuah pertandingan olahraga yang besar. Kalau panitia ingin supaya orang-orang itu yang ikut menjadi juara. Tapi saya ingin katakan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, yang terpenting adalah kita menyelesaikan. Amin. Saudara, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sudah ngambil tiket perlombaan, sudah berlari, tapi di tengah jalan saudara loyo. Ngerti ya? Dia mulai menyerah. Capek Tuhan. Capek. Ikut Tuhan itu saya pikir enak, ternyata capek. Ya sudahlah, malas. Akhirnya apa saudara? Tinggalkan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Dia mulai kendur imannya. Boleh kita sama-sama fokus ke sini? Ini penting saudara. Ketika kita menyadari bahwa seharusnya kita menyelesaikan pertandingan iman kita, bukan menyerah di tengah jalan. Amin. Saya sangat sedih apalagi Tuhan Yesus lihat orang-orang Kristen
yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh di dalam kebenaran, tiba-tiba di ujung sana saudara, dia kompromi terhadap dosa. Aktif ke gereja, aktif ke persekutuan, di luar sana saudara melakukan dosa. Saya mau katakan ini adalah orang-orang yang bertanding, yang berlari, tapi tidak sampai garis finish. Dia menyerah di tengah jalan. Bob Willen berkata bahwa memang dalam pertandingan itu banyak sekali godaan untuk saya menyerah. Tangan saya yang luka, kondisi tubuh saya yang sudah melemah, tetapi saya tidak mau menjadi pecundang. Kalau saya sudah berani mengambil nomor urut untuk saya berlomba, saya harus menyelesaikan pertandingan ini sampai selesai. Berapapun harga yang saya harus bayar, meskipun tangan saya hilang, aku akan menyelesaikan pertandingan ini. Saya ingin bertanya saudara, seberapa banyak di antara saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau menyelesaikan sampai akhir. Amin saudara. Akhir zaman ini saudara, Tuhan ingatkan kita berlari, terus berlari, terus berlari. Meski di sekelilingmu, di sekitarmu mengintimidasi engkau untuk menyerah, meski kondisimu, situasimu memaksa engkau untuk berhenti, saya mau katakan saudara, jangan menyerah. Ketika kita berkata, aku menyerah, aku putus asa, aku tidak sanggup, maka pada saat itu saudara, mental anak raja, mental anak-anak Tuhan, mental yang berkemenangan itu diambil dari engkau. Kalau saya sebut kita menjadi pecundang. Kalau Bob Willen berkata pecundang dalam perlombaan, kalau kita pecundang di dalam apa saudara? Pertandingan iman kita. Ada masalah sedikit, tinggalkan Tuhan. Ada problem sedikit, tinggalkan Tuhan. Ada intimidasi sedikit, tinggalkan Tuhan. Saudara, ini bukan pelari-pelari yang Tuhan mau, bukan atletik yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tetap berjuang. Tuhan mau kita menjadi atletik yang tidak mudah menyerah. Engkau tidak akan pernah bisa berlari dan mendapat kemenangan kalau saudara tidak memahami hal ini. Saudara gampang menyerah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini saudara. Mari kita buka yang pertama saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. Alkitab berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Yang pertama sekali saudara, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan iman kita? Bukan fokus kepada juara, tapi menyelesaikan. Amin saudara. Amin saudara. Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Artinya apa saudara? Dalam pertandingan iman ini saudara, yang menjadi fokus kita bukan garis akhir sana saudara, bukan menjadi juara, tetapi kita bertahan dalam perlombaan ini sampai kita ke garis akhir. Amin saudara. Memang fokus kita garis finish, memang fokus kita menjadi pemenang, tetapi saudara, engkau tidak akan pernah sampai garis akhir
menjadi pemenang kalau saudara tidak pelihara imanmu. Kalau saudara tidak pelihara hidupmu tetap benar di hadapan Tuhan. Paulus katakan, aku menyelesaikan pertandinganku. Aku sampai garis akhir. Tapi aku memelihara iman. Saudara, seringkali dalam pertandingan iman kita fokus terhadap berkat, jawaban doa dari Tuhan. Sedikit-sedikit tidak dijawab oleh Tuhan, mulai mental imannya, kendur imannya, tinggalkan Tuhan. Tuhan, aku sudah sekian tahun ikut Engkau, tapi kok belum dijawab-jawab. Setiap pergumulanku, setiap doaku, setiap harapanku, aku sudah berlomba nih Tuhan. Aku sudah berjuang. Lalu saudara imannya mulai kendur, saudara. Biasa saudara, kalau iman kita sudah mulai kendur, saudara, kita nggak percaya lagi hal-hal yang rohani, saudara. Jangan kita fokus terhadap berkat. Jangan kita fokus terhadap jawaban-jawaban doa. Jangan kita fokus dengan pemberian Tuhan buat kita. Mari kita fokus kepada si pemberi berkat itu, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berlomba, saudara. Fokus. Amin, saudara. Saudara kalau lihat pertandingan, saudara, lomba lari itu, saudara, dia dikasih jalur. Benar gak, saudara? Pernah gak lihat pelari, kalau pelari maraton itu, saudara, itu ada jalurnya, saudara. Saudara gak boleh lewat dari jalur itu. Kalau saudara lari, saudara harus ikut itu. Kurang lebih sekitar 50 cm, saudara, dia akan lari di situ. Kita harus fokus, kita nggak boleh keluar dari jalur kita. Ini bicara tentang apa sih, saudara? Ini bicara tentang kebenaran. Ini bicara tentang bagaimana kita nggak lagi memikirkan kiri kanan kita. Kita mau fokus ke depan. Yesus sudah menanti kita di depan. Amin. Saudara nggak boleh nyimpang ke kiri ke kanan lagi. Saudara nggak boleh ikut Tuhan sebentar, nggak ikut Tuhan sebentar. Saudara jujur sebentar, saudara nggak jujur. Saudara sungguh-sungguh, saudara nggak sungguh-sungguh lagi. Ketika musimnya berkat berlimpah, anugerah berlimpah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiba waktu Tuhan izinkan proses, kita mulai apa, saudara? Kendur, saudara. Saya bersyukur dikuatkan sekali dengan kesaksian Ibu Ade. Saudara, orang yang sakit bisa melayani, saudara. Yang sehat saja, saudara, saya mau kata akhirnya ini banyak yang tidak mau melayani. Sehat. Katakan kiri kananmu, pastikan itu bukan dirimu. Gitu. Amin, saudara. Dalam kondisi apapun kita mau melayani Tuhan. Amin. Run to victory. Berlari dan menjadi berkemenangan. Saudara, kita mau lari, saudara. Terus fokus saja sama Tuhan. Dan pelihara iman. Saudara, kenapa Paulus kata pelihara iman? Saudara, seringkali mental seorang pelari, mental seorang atletik lari, saudara, kalau dia tidak punya sebuah kepercayaan untuk menyelesaikan pertandingan itu, saudara, saya mau katakan, saudara, itulah atletik-atletik yang gagal di tengah jalan, saudara. Kalau kita berlomba, berlari dengan konsepnya Tuhan, bertanding dalam pertandingan iman kita. Kalau kita menjaga iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, saya percaya kita bisa sampai di tujuan. Amin. Sampai. Yang kedua, saudara, bagaimana agar kita menyelesaikan pertandingan iman kita? Yang kedua, saudara,
pandangan kita tertuju kepada kemenangan yang Tuhan sediakan. Mari kita baca, saudara. Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat. Kita mulai ayat 23. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal berkata, ketika kita berlari dan berlomba dalam pertandingan iman kita, tetaplah pandang kemenangan yang Tuhan sudah sediakan di sana. Kemenangan yang manusia sediakan, saudara, terbatas. Saya ingin sampaikan itu. Saudara menyelesaikan, saudara hanya dikatakan orang-orang yang ada di sekitar, wah kamu hebat, wah kamu luar biasa. Tetapi kemenangan yang Tuhan kasih, saudara, perhatikan saudara, ada mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan buat engkau. Fokuslah kepada kemenangan yang Tuhan kasih, bukan kemenangan manusia. Amin. Amin, saudara. Janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, jagalah hatimu. Dikatakan lagi apa, saudara? Janganlah engkau memiliki mulut yang serong dari hidupmu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ini yang Amsal katakan, saudara. Kalau kita mau berlomba dalam pertandingan iman kita, saudara, tetaplah menjaga hidup kita agar tetap benar di hadapan Tuhan. Fokus kepada kemenangan yang Tuhan kasih. Kalau orang-orang yang fokus dengan kemenangan yang Tuhan kasih, maka dia pasti menjaga hidupnya agar tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini sederhana, saudara. Sederhana sekali, saudara. Tapi kalau kita membiarkan hidup kita dicemari dengan hal-hal yang duniawi, pikiran kita fokus kepada kemenangan duniawi, pikiran kita, ambisi kita fokus dengan hal-hal yang duniawi, itu yang menyebabkan kita memiliki kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Boleh anak-anak sambil dilihat. Pelari itu, saudara, kalau saya lihat, saudara, dia tetap berlari, saudara. Pernah nggak pelari, saudara, lihat lari, saudara? Kabarmu gimana? Kamu kemana kemarin malam minggu? Ada nggak gitu, saudara? Gak ada, saudara. Dia fokus ke depan. Kalau sampai dia ngomong-ngomong kiri kanan, kamu kemarin belanja bawang berapa? Buru-buru orang sudah ngelewatin dia, saudara. Fokus, saudara. Ketika engkau berlari, saudara, kiri kanan berkata, ah kamu ini, katanya, gak usah lah, gak usah ke gereja, kita di rumah saja. Ah gak usah aja lah ke persekutuan, ah gak usah aja ke doa puasa, gak usah aja ikut kegiatan gereja, malas. Saudara, saya mau katakan, saudara, akan tiba saatnya, saudara, imanmu akan goyah, saudara. Engkau akan menyerah di dalam pertandingan imanmu. Kita mau sama-sama berlomba fokus kepada kemenangan yang Tuhan kasih. Amin. Amin. Karena kemenangan yang Tuhan kasih adalah mahkota kehidupan yang kekal. Yang ketiga, saudara.
Ini yang terakhir, saudara. Bagaimana agar kita menjadi pemenang dalam pertandingan iman kita, saudara? Yang ketiga, meski letih, sakit, menderita, bayar harga, tetaplah berlari. Amin. Amin, saudara. Bob Willen berkata, aku gak peduli tanganku sudah luka, sudah terkelupas. Aku gak peduli kondisiku sedang tidak fit. Aku tidak peduli dengan keadaanku yang saat ini sedang mengalami satu penderitaan secara fisik. Yang aku peduli adalah aku menyelesaikan pertandingan ini sampai selesai. Dalam kekristenan kita, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama, ayo kita berlari terus. Memang saudara harus bayar harga. Memang saudara harus kena proses. Memang kau mendapati pergumulan yang silih berganti. Memang kau mendapati banyak sekali tantangan-tantangan silih berganti dalam hidupmu. Tetapi saya mau katakan, ayo kita terus berlari untuk mendapat kemenangan dari Tuhan. Amin. Saya ngomong seperti ini, saudara, sebenarnya saya sedang diintimidasi iblis. Dia ngomong, kamu sendiri punya masalah berat, Bung, katanya. Kamu sendiri sedang punya masalah. Siap-siap kamu akan dapat masalah yang lebih besar. Saya hanya berkata begini, Tuhan, dalam segala perkara, aku tidak mau menjadi pecundang iman. Aku mau jujur dengan diriku. Aku jujur dengan Tuhan. Aku berkata gitu, saudara. Meski dalam perkataan seperti itu, saudara, kadang air mata saya turun, saudara. Segala sesuatu dalam pelayanan tidak semua berjalan dengan mulus. Saya sendiri diuji, saudara. Tapi saya tidak mau menjadi pecundang iman, saudara. Saya ingin mengajak kita bersama-sama berlari sampai kepada garis akhir. Amin. Amin, saudara. Mungkin engkau terluka, mungkin engkau capek, mungkin engkau harus menderita, mungkin engkau harus tinggalkan suasanamu yang enak untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Tapi semua yang kau lakukan itu bukan untuk semata-mata hal yang sia-sia, untuk mendapatkan yang sia-sia. Tetapi engkau mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Saya berkata, Tuhan, mungkin aku melayani hanya sekitar berapa tahun lagi? 20 tahun, 25 tahun. Kalau Tuhan kasih kesempatan, izinkan aku menyelesaikan sampai akhir, Tuhan. Izinkan aku untuk bisa berjumpa dengan Engkau bukan di tengah jalan tetapi di garis akhir. Meski aku terluka, meski aku sangat menderita, meski aku harus merangkak sampai ke garis akhir, tapi aku mau pastikan aku menyelesaikannya sampai akhir. Titik penentuan Tuhan, aku berjumpa dengan Dia. Dan Tuhan berkata, ini mahkotamu. Engkau sudah menyelesaikan pertandingan. Saudara, saya ingin mengajak kita hari ini. Mari kita menjadi seorang pelari. Dan kita sampai ke garis akhir. Amin. Pertandingan iman sudah dimulai ketika engkau percaya kepada Yesus. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Amin. Amin. Amin, saudara. Kita berlari terus. Di tempat ini ada banyak saudara-saudara seiman yang kita bisa saling mendoakan. Kita saling mendukung. Jujur, saudara, saya bisa berdiri di tempat ini karena banyak anak-anak Tuhan di tempat ini berdoa buat saya. Namun jika tidak, saudara, saya nggak mampu. Sama halnya ketika engkau datang ke gereja, saudara. Engkau bukan hanya datang memenuhi undanganmu sebagai orang Kristen, tetapi karena kamu mau didukung oleh teman-temanmu seiman untuk engkau menyelesaikan pertandingan imanmu. Amin.
Mari saudara, kita tetap berlari. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau mulai merasakan sakit, pedih, dan merasakan hal-hal yang tidak pernah engkau pahami sebelumnya. Dan itu seakan-akan memaksa engkau untuk berkata, Tuhan, di mana kamu? Tapi saya mau katakan hari ini saudara, sesungguhnya Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan gak langsung sembuhkan sakit kita, tapi Dia gendong kita saudara. Film yang saya akan putar ini saudara, ilustrasi bagaimana kita menjalani hidup kita. Saya yakin saudara, ketika kita terluka dalam pertandingan iman kita, sepertinya Tuhan gak ada saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menopang kita. Dia tidak fokus menyembuhkan rasa sakit kita, tapi Dia gendong kita untuk kita menyelesaikan pertandingan kita. Ketika Dia sudah bawa kita ke garis akhir, di situ Dia akan memulihkan umatnya. Di situ Dia akan pulihkan kehidupanmu. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupmu. Karena apa saudara? Tuhan sudah lenyapkan semuanya itu dan engkau hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Amin saudara. Kita baca satu firman Tuhan saudara. Dan terakhir, mohon disiapkan videonya. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama yang dapat. Dua ya, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin saudara. Kita mau tekun memikul salib. Amin. Dalam pertandingan iman tidak ada yang enak saudara. Saudara kalau ikut maraton itu semua sakit saudara. Kaki, lutut, sendi-sendi, otot-otot kita semua sakit saudara. Dalam pertandingan iman sama halnya, engkau akan mengalami banyak hal saudara. Tetapi apakah engkau menjadi seorang atletik iman yang mau menyerah di tengah jalan atau menyelesaikan sampai akhir? Keputusannya ada padamu. Hari ini Tuhan sudah sampaikan firman-Nya buat kita. Pastikan hidupmu berkata, aku mau menyelesaikan. Berapapun harga yang harus aku bayar, aku mau sampai garis akhir. Amin saudara. Kita lihat film ini. Pak Feren boleh minta dimati lampunya.
Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Saya jemput kita bangkit berdiri, saudara. Tahun 1992 ada sebuah perlombaan olimpiade lari 400 meter. Namanya Derek, saudara. Dia adalah orang yang diandalkan dari negaranya untuk menyelesaikan sebuah perlombaan lari jarak pendek 400 meter. Waktu itu, saudara, begitu banyak pendukungnya mengharapkan dia bisa juara. Tapi keadaan berubah ketika tiba-tiba kaki sebelah kanan mengalami sebuah cedera yang fatal. Saya ingin berkata, saudara, pada saat itu Derek tidak lagi sebenarnya sanggup menyelesaikan pertandingan itu. Sama halnya dengan Bob Willen. Medis katakan kamu tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa melanjutkan pertandingan ini. Derek bangkit dan berlari, saudara. Meski tertatih-tatih dia tetap berlari. Meski tertatih-tatih dia tetap berlari. Dalam hatinya dia berkata, gak apa-apa aku gak juara, tapi aku harus menyelesaikan pertandingan. Meski sakit yang begitu besar aku alami di bagian kakiku, tapi aku harus menyelesaikan. Aku harus menyelesaikan. Ketika dia berlari tertatih-tatih, saudara, tiba-tiba seorang bapak-bapak lari menjumpai dia. Panitia melarang bapak ini, no, tidak bisa, ini pertandingan. Tapi tetap seorang pria berkata, aku harus mendampingi dia. Justru panitianya dimarahin ketika bapak ini menggotong si Derek. Lama-kelamaan panitia tahu bahwa dia itu adalah ayahnya, ayah dari Derek. Dia berkata, ayo nak, garis finish sudah beberapa meter lagi. Ayo, kamu bisa, kamu mampu, ayo. Dengan rasa sakit yang begitu hebatnya, saudara, papanya menggotong Derek ini, saudara. Derek menangis, meraung-raung, aku gagal pak, aku gagal. Tidak nak, kamu gak gagal, tetaplah berlari. Ayah akan mendukungmu, papa mendukungmu. Ayo, bersama kita bisa, ayo nak, ayo. Saudara, saya mau katakan, Derek menyelesaikan pertandingannya meski dia tidak juara. Dicatat di situ ada 46.000 orang berdiri memberikan tepuk tangan kepada Derek. Bukan karena dia juara, tapi karena dia menyelesaikan pertandingan itu. Satu hal yang kita ingin renungkan hari ini, saudara. Ketika engkau berlari dalam pertandingan imanmu, mungkin sakit, saudara. Ada penderitaan yang engkau alami, ada pergumulan yang engkau sedang alami. Sampai kadangkala engkau berkata, Tuhan, aku gak bisa selesaikan ini. Sampai mungkin di satu titik engkau berkata, Tuhan, gak mungkin aku selesaikan ini. Gak mampu, Tuhan, gak mampu. Apa engkau sadari, saudara, ada seorang pria yang berlari mendekati hidupmu. Dia berkata, kamu bisa nak, kamu bisa nak. Ayo bersama kita bisa. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Jangan pedulikan sekitarmu nak, jangan pedulikan. Ayo kita lari. Bersama kita mampu menyelesaikan pertandingan ini. Bersama kita selesaikan pertandingan ini.
Saya percaya demikian Tuhan Yesus dengan kita, saudara. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan pertandingan iman kita, ada Tuhan Yesus yang memeluk kita, saudara. Dia gak fokus menyembuhkan penyakitmu. Dia gak fokus untuk menyembuhkan, memulihkan pergumulanmu. Tapi dia fokus agar engkau sampai ke garis akhir, saudara. Perhatikan ini, saudara. Hari ini kalau engkau fokus dengan jawaban-jawaban doa dari Tuhan terhadap hidupmu, lalu engkau mengabaikan fokus yang utama, yaitu engkau menyelesaikan pertandingan imanmu, saya mau berkata engkau salah. Tuhan mau engkau menyelesaikannya, bukan menyerah di tengah jalan. Ketika engkau sampai di garis akhir, saudara, pergumulanmu diselesaikan Tuhan, sakitmu disembuhkan, pergumulan-pergumulan yang berat itu pasti diselesaikan Tuhan. Jalan yang tertutup dibukakan Tuhan. Hari ini, saudara, jadilah sebagai petarung-petarung iman yang handal, yang tidak gampang menyerah. Amin. Tundukkan kepalamu, biarkan Tuhan berkarya hari ini. Biarkan Roh Kudus berkarya hari ini. Yesus. Semua kita arahkan hati kepada Tuhan. Pemenang yang sejati adalah mereka yang selalu fokus ke depan. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Apapun yang dia alami, dia tetap fokus untuk sampai di garis akhir. Seorang pemenang dalam pertandingan iman adalah mereka yang sungguh-sungguh menjaga imannya tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Dia tidak mau mencemari hidupnya dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang sia-sia. Selalu dia berikan yang terbaik, yaitu setiap perkataan-perkataan yang benar, kehidupan yang benar, perilaku yang benar, tindakan yang benar, selalu dia persembahkan buat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, seorang pemenang dalam pertandingan iman adalah mereka yang tidak pernah melihat luka, penderitaan, pergumulan, tekanan, intimidasi yang dialami saat ini. Dia fokus untuk menyelesaikan pertandingan karena dia tahu ada seorang yang memikul, yang menopang untuk menyelesaikan pertandingan. Ada pribadi yang menemani dia untuk menyelesaikan pertandingan ini, yaitu Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau merasa bahwa engkau sepertinya ditinggalkan sendirian menyelesaikan pertandingan imanmu, saya mau berkata, sadarlah, Yesus sedang bersama dengan engkau. Rasa sakitmu, penderitaanmu, setiap lukamu, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan berkata, ayo nak, engkau mampu. Garis finish tidak jauh lagi. Garis finish sudah dekat. Ayo nak, kita bersama-sama mampu selesaikan ini, mampu tuntaskan perlombaan iman ini. Mulai hari ini, buang semua pikiranmu yang salah terhadap Tuhan. Buang cara pandangmu yang salah terhadap Tuhan. Fokuslah kepada janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang kekal.
Jangan paksa dirimu untuk mengerjakan sendirian. Biarkan Tuhan memeluk engkau. Biarkan Tuhan menggendong engkau sampai ke garis akhir. Hikarama sokorotoku yarabalaba yaramas sekiriti karamata kalaba yaramas. Jesus, 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 Jesus. Mari bersandar kepada Tuhan. Mari bersandar kepada Tuhan. Tuhan tahu engkau saat ini merangkak. Tuhan tahu saat ini engkau mengalami sebuah ujian yang berat. Tuhan tahu engkau mengalami sebuah tantangan yang berat. Tuhan tahu engkau mengalami sebuah pergumulan yang berat. Tuhan tahu engkau saat ini mengalami sebuah kekhawatiran yang sangat mendalam. Tapi Tuhan katakan, larilah, run to victory. Berlari untuk engkau terima kemenangan. Pemenang bukan mereka yang berhenti dan diam, tetapi pemenang adalah yang terus berlari. Berlari, berlari dan berlari. Bukan diam. Orang yang diam, orang yang tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertandingan dengan tuntas. Mereka yang tidak mau melakukan apa-apa, mereka tidak akan pernah bisa selesaikan pertandingan iman mereka. Jesus, 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 Jesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Katakan semuanya tanpa terkecuali. Sampaikan. Tuhan dengar hari ini doamu. Tuhan dengar hari ini setiap pergumulanmu. Tuhan dengar hari ini setiap seruanmu. Jesus. Ya ramas ya rabata kalapa ya ramas sikiriti karala papa 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 ya rabas. Ya rabas ya rabas ya takarala ya rabas ya ya ramas syukur malaba ya ramas syanda ramas. Jesus. Dengar Tuhan setiap seruan hati kami Tuhan. Kami mau menyelesaikan Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau menyelesaikan sampai tuntas. Jesus. Biar setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengertian. Tuhan ajar kami, agar kami menjadi petarung-petarung iman yang sejati. Sungguh kami tidak sanggup sebenarnya Tuhan, tapi kami tahu ada Engkau yang menopang kami, yang berkata, ayo
selesaikan pertandingan-Mu. Bersama kita mampu selesaikan ini. Perkataan inilah Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Biar setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, mungkin yang mengalami sebuah pergumulan yang berat, mungkin mereka mengalami sebuah tantangan yang berat, ujian yang berat. Ku berdoa buat mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, agar mereka dapat selesaikan ini dengan tuntas. Mereka dapat selesaikan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada kemenangan yang Tuhan beri, bukan kemenangan yang manusia berikan. Hari ini kami tidak lagi mau fokus untuk menjadi juara, tapi kami mau fokus untuk menyelesaikan pertandingan, untuk kami menyelesaikan akhir dari setiap kekristenan kami, menerima mahkota kehidupan yang kekal pada saat Engkau datang kali yang kedua. Hari ini biarlah setiap kami memahami run to victory, berlari dan menerima kemenangan dari Tuhan. Berlari dan berlari untuk menerima kemenangan. Berlari dan terus berlari untuk menerima mahkota kehidupan. Setiap kami yang sudah mengalami, setiap kami yang sudah mengalami setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus percaya kepada Yesus dalam segala hal. Ini doa kami Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan setiap jemaat-Mu. Mereka berlari dan tidak menjadi lemah, menyelesaikan pertandingan iman mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka sanggup tuntaskan semuanya. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka semua. Iman yang teguh, iman yang perkasa menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus, karya-Mu besar buat mereka. Haleluya. Jesus. 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 Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta,
kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau nyatakan melalui hamba-Mu. Bantu kami untuk menjadi pemenang Tuhan, untuk pertandingan iman kami. Dan kami pasti menjadi pemenang Bapa. Kami pasti menjadi pemenang. Kami akan memenangkan peperangan dalam batin kami yang selama ini membelenggu kami Bapa. Sekarang sudah kami lepaskan dalam nama Yesus. Semua telah kami lepaskan Bapa. Kami sudah siap untuk mengikut Engkau Bapa. Ajarkan kami untuk lebih setia lagi untuk mengikut Engkau Bapa. Ajari kami untuk lebih melayani-Mu lagi, lebih dan lebih lagi Yesus. Kau Tuhan kami yang sungguh baik Bapa. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami Yesus. Ya Tuhan, Engkau telah mempersembahkan diri-Mu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan dan darah-Mu telah ditumpahkan agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbanan-Mu Bapa. Kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kami kepadamu Yesus. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Dekatkan dirimu dan panggil nama Yesus. Dan rasakan betapa besar dan mulianya karya Tuhan untuk kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Kau yang layak, Kau yang layak. Lebih masuk lagi ke hadirat Tuhan. Hanya Yesus yang layak untuk kita sembah, saudaraku. Kau yang Haleluya. Kau yang layak disembah. Lebih masuk lagi Tuhan. Kau yang layak. Berikan hatimu sepenuhnya untuk Kau Tuhan. yang layak. Tinggalkan mahkota duniamu. Kau yang layak. Mari mengadu bagi Tuhan kita. Layaknya seorang anak kecil yang mengadu pada ayahnya. Serahkan seluruh masalahmu hari ini, saudaraku. Kau yang layak. Ceritakan bagi Tuhan Kau yang layak. setiap yang berat dalam hatimu. Disembah. Mari lebih menyembah lagi untuk Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Kau yang layak. Kau yang layak. Haleluya, Yesus. Disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang Haleluya. Jesus.
Karena salibnya yang menyelamatkan kita. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan hidupmu di hadapan Tuhan hari ini. Ya Rama syukurutuku ya Rabalaba ya Rama syekiriti karalaba syekir. Hiko Rama lama ya Rama syandara nama syekiriti karalaba syekir. Kami menyelesaikan sampai garis akhir. Titik penentuan Tuhan dapat kami gapai dalam perkenanan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang telah diteguhkan imannya, adalah orang-orang yang siap dalam pertandingan iman, adalah orang-orang yang siap berlari sampai garis akhir. Meski banyak pergumulan, tekanan, silih berganti hadir atas hidup kami, kami mau pastikan Tuhan tetaplah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau penghiburan kami, Engkau Allah yang menjawab doa kami, Engkau Allah yang menepati janjinya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang datang hari ini, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dilepaskan, mereka sudah diberi kekuatan, sehingga mereka pulang dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tangguh, yang kuat, yang dimana mereka dapat menyelesaikan pertandingan iman mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang terkasih, pulanglah dari tempat ini membawa berkat Tuhan, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menjaga, meneguhkan, dan menopang hidupmu sampai kesudahan zaman. Berkat yang sudah diberikan kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak, dan Yakub juga menjadi milikmu, milik pusakamu dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita mau terima berkat ini. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa